lain-lain. Bapak Ibu, sebenarnya hari ini adalah tamu kita. Saya tunggu-tunggu, saya pikir sampai pagi, sampai apa ini, mungkin beliau akan datang jam 9 pagi, saya pikir. Rupanya setelah kami berdoa beston, tiba-tiba ada ring telepon sama saya bahwa beliau tidak bisa hadir karena dia lupa jadwalnya, karena kesibukannya. Dia sibuk keliling Sumatera Utara karena anaknya caleg dari PSI. Jadi dia sangat sibuk sekali. Dia keliling banyak daerah-daerah katanya. Kami capek sekali sampai lupa lihat jadwal pelayan kami di Aikenopan katanya. Saya minta maaf, tolonglah di hari lain kami dikasih jadwal di sana katanya. Jadi memang beliau capek. Dia adalah rektor Sekolah Tinggi Teologi Pantai Kosta yang ada di Dr. Osman Nenggolan. Dia adalah rektor di sana. Tapi beliau minta maaf kepada jemaat, tolonglah sampaikan salam dan maaf saya kepada jemaat karena saya tidak bisa hadir katanya. Tapi di hari kemudian kami akan siap. Rupanya anaknya ini adalah suara terbanyak di Sumatera Utara. Tolong doakan Pak Gembala, karena anak saya memang caleg DPR di PSI. Dia adalah suara terbanyak di Sumatera Utara. Tapi tidak tahu apakah PSI ini bisa masuk ke Senayan atau tidak, gitu. Karena nilainya mungkin 3,0, 3, lebih. Kalau untuk harus 4% baru bisa masuk ke Senayan setiap partai-partai yang ada. Jadi itu aturannya, 4% baru bisa masuk. Kalau di bawah 4% berarti partai PSI-nya nggak bisa masuk. Bisa masuk di Senayan, Jakarta. Dia hanya bisa paling di kabupaten, di kabupaten saja yang bisa. Itu dulu saya sudah sampaikan, ya, minta maaf. Karena memang saya juga pikir gini, karena minggu pun ada tamu kita hari Minggu. Tamu kita juga sudah jadwal ada hari Minggu. Yang kadang-kala saya tidak bisa tolak karena memang saya lihat dia begitu rindu sekali datang ke sini. Pendeta Petrus Purba yang dulu yang ganteng-ganteng tinggi-tinggi, beliau akan datang sama anaknya, sama istrinya hari Minggu di tempat ini. Jadi tetap ada tamu kita. Itu dulu pengumuman. Jadi kita mau belajar firman Tuhan. Haleluya. Boleh enggak saya undang kaum muda atau kaum bapak, kaum ibu satu-satu maju ke depan? Boleh maju ke depan? Bila perlu nanti saya kasih 5.000. Tapi pas enggak saya siapkan uang saya di sini. Boleh saya kasih 5.000. Boleh maju ke depan kaum ibu satu, kaum muda, kaum mudi satu, kaum bapak boleh maju satu. Monggo. Kita mau belajar firman. Kalau semakin saudara lama nanti aku bisa 1-2 jam mau di sini. Ayo, siapa lagi? Kaum bapak, kaum ibu maju ke atas, pegang mic-nya. Ke atas, ini mic ada kan 3. Mana mic-nya? Ayo, cepat. Kaum bapak, kaum muda, ayo.
Kita belajar firman, kita buat variasi. Kaum ibu, janganlah majelis jemaah, janganlah yang sudah pengkhotbah. Kalau sudah pengkhotbah jangan, dan gitu. Semakin lama semakin leleng kita di sini. Ayo, bapak-bapak. Siapalah? Nanti saya panggil nanti. Tabu Bolon maju ke depan. Harus saya panggil, harus begitu rupanya. Ya apa lagi ini? Ibu Sinaga, maju ke depan. Harus dibuat begitu rupanya, kan? Tidak, sembunyi-sembunyi lagi. Semakin sembunyi, semakin saya tunjuk. Kan gitu. Pegang mic-nya. Saya mau tanya. Pertama, tadi saya sudah janji kasih 5.000. Butuh 5.000 enggak? Butuh? 50.000. Oh, 50.000. Oh, 50.000 lain ceritanya. 5.000 aku siap kasihnya. Tapi kalau 50.000, mikir dulu. Kan gitu. Aku mau khotbah tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Saya ingin mau tanya ke Pak, siapa dulu? Tabu Bolon. Menurut Tabu Bolon, apa itu hidup baru? Hidup baru itu apa? Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Ini kebiasaan lama ini apa ya? Kemungkinan perbuatan-perbuatan duniawi. Perbuatan-perbuatan duniawi. Apakah Pak Tabu Bolon sudah merasa hidup baru? Coba kan kita bisa ukur. Udah berapa lama jadi Kristen? Sejak lahir. Sejak lahir. Bayangkan sejak lahir jadi kan? Nah, sejak lahir. Merasa enggak sudah jadi pengikut Kristus, sudah hidup baru enggak? Masih dalam proses. Proses masih katanya. Enggak berani dia, aku udah hidup baru. Masih proses. Jujur dia, jujur. Sekarang Ibu, apa itu hidup baru? Menurut Ibu, hidup baru coba dipegang supaya dengar teman-teman. Hidup baru kita percaya kepada Tuhan, tidak ada Allah lain dalam hidup kita selain Allah. Itu hidup baru. Sudah merasa hidup baru kah Ibu sejak Kristen sejak lahir atau barusan? Tidak lahir. Sejak lahir. Siai Ria, apa itu hidup baru menurut kamu, Ria? Menurut saya pribadi, hidup baru itu yang dimana menjadi hidup yang jauh lebih baik, menjadi hidup yang mengenal, melakukan, dan mengandalkan Tuhan setiap proses kehidupan kita, Om. Dan hidup baru itu saya rasa, Om, menuju kekekalan kita bersama Bapa di sorga. Iya. Ini kan, nah, menurut Ria sudah merasa hidup baru atau sama seperti Tabu Bolon? Ya, sama, Om. Masih dalam proses. Masih dalam proses. Terima kasih atas, mau kasih 5.000 atau tidak? Tahu saya. Pas saya nggak bawa, nanti senapilah saya apa ya. Silakan duduk. Terima kasih atas kerjasamanya. Tuhan memberkati. Saudara, saya ingin menyampaikan firman adalah firman bagaimana sebagai umat Tuhan harus memiliki hidup baru. Mari kita baca di dalam Kolose 3 ayat 5.
sampai bagaimana manusia baru. Jadi saudara, manusia baru adalah ajaran firman. Manusia baru adalah suatu tuntutan Allah di dalam hidup kita. Jadi kita manusia baru. Kita harus, setelah kita percaya Yesus, setelah kita menerima Yesus Tuhan, menyembah Yesus Tuhan, menerima anugerah keselamatan, setelah kita menerima penebusan dari Yesus Tuhan, maka firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa saudara dan saya diwajibkan untuk memiliki hidup yang baru. Makanya saya tanya, saya kan, itu kan saudara maju ke depan itu adalah perkataanmu secara jujur. Memang hidup baru itu adalah proses, ya, proses. Mari kita baca di dalam ayat Kolose yang pertama dikatakan, Kolose 3 ayat 5 dikatakan begini. Berkata begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Terus, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jadi mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Terus, dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Terus, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kembali di ayat pertama, sangat jelas Tuhan ingin saat ini yang hadir saat ini adalah orang-orang yang mau memiliki hidup baru. Karena sangat jelas kita. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Berarti kalau saudara matikan itu, apa sih matikan? Katakan matikan. Saudara, kalau saudara contohnya beli ikan ataupun beli ke pasar, beli ayam, mau di apa? Bagaimana saudara lihat ayam itu dimatikan, ya? Bagaimana ayam itu dimatikan? Maka ayam itu akan dipotong lehernya sampai tak bisa bergerak, sampai tidak bisa lagi apa? Baru kita lihat, oh sudah mati. Oh sudah mati. Artinya Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa karena matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Berarti kita wajib mematikan hal-hal keduniawian yang ada di dalam diri kita. Nah, itu matikan. Makanya saya kasih contoh tadi bagaimana mematikan. Berarti saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita, kita harus mematikan, kita harus membuat hidup kita ini jangan sampai lagi terpengaruh dengan hal-hal keduniawian. Itu ajaran kita. Matikan. Sangat jelas. Matikan. Saudara, engkau yang tahu kira-kira keduniawian apa yang sedang
hidup di dalam dirimu ataupun sedang menguasai dirimu hari ini? Kira-kira keduniawian apa? Karena aku tidak tahu Bapak Ibu, aku ini seorang hamba Tuhan. Saya tidak tahu, aku tidak maha tahu. Ya kan? Lain kalau Tuhan Yesus dia tahu. Tapi aku tidak tahu apa yang di dalam hatimu, apa yang di dalam pikiran. Tetapi saya mau bertanya, artinya Alkitab mengajarkan engkau harus matikan, bunuh segala sesuatu yang duniawi. Kalau bicara segala sesuatu yang duniawi, sangat dikasih contohnya. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Berarti ini matikan ini ada suatu harus keputusan yang benar-benar engkau miliki, tekad yang kuat, kemauan yang kuat, mematikan kedagingan, mematikan keduniawian. Harus ada prinsip bagaimana memiliki kekuatan yang kuat. Contohnya kalian, dulunya saudara suka mabuk. Tapi karena engkau berteman harus minum di kedai, nggak salah engkau minum di kedai, nggak salah. Aku juga suka minum di kedai, di kopi, di warung, di mana pun. Tapi Alkitab berkata, kalau minum tuak sampai engkau mabuk, bagaimana supaya engkau tidak suka mabuk lagi? Berarti engkau harus matikan. Walaupun engkau bergaul dengan temanmu, tapi engkau memiliki prinsip tertuang. Aku tidak mau mabuk. Aku tidak mau berjudi. Jadi ada keinginan yang kokoh, yang kuat dari dirimu, bahwa engkau tidak mau judi, engkau tidak mau mabuk, engkau tidak mau berzina, engkau tidak mau memfitnah. Itu kata kita. Jadi harus ada kemauan yang kokoh, kemauan yang kuat. Kita harus mematikan. Saudara, di dalam diri kita ini ada banyak kekuatan-kekuatan. Dosa itu sangat besar sekali. Kekuatan dosa itu mempengaruhi. Iya, mempengaruhi pikiran kita. Tetapi Alkitab mengajarkan engkau harus matikan. Matikan keinginan duniawi yang ada. Jangan sampai saudara-saudara, sudah lama kita jadi Kristen, tapi tidak ada perubahan hidup. Maafkan saya, ini adalah ajaran Alkitab. Saya juga sebagai hamba Tuhan, jikalau masih ada keduniawian, saya harus matikan yang bisa saya dalam hidup saya ini. Apa ya? Kekuatan dosa itu harus saya matikan. Kita ini harus sama-sama mematikan. Mematikan artinya membuang. Keluar dari kehidupan dunia. Kan sayang Bapak Ibu, sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi masih tetap suka judi, sudah mabuk, suka berzina, suka menipu, suka berbohong. Kalau tidak ada perubahan hidup, benarkah kita orang Kristen? Kan gitu. Benarkah kita ini pengikut Kristus? Tidak ada perubahan hidup? Itu loh. Kita suka nipu orang, suka membohongi orang, suka menjudi, suka mabuk-mabukan. Sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, apakah kita mau tetap di sini? Makanya kita berkata, matikanlah keduniawian itu. Haleluya. Bilang kiri kanan, matikan keduniawian. Woi, bilang dulu. Pukul kuat-kuat.
Matikan. Gitu. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, ini yang duniawi. Yaitu percabulan. Saudara, percabulan buang itu. Haleluya. Buang. Percabulan tahu? Pikiran kotor. Ini tantangan besar. Semua kita, pemuda, remaja, pembawa itu. Pendeta pun. Pendeta pun. Nggak perlu kita mau bela-bela sama pendeta. Pendeta pun. Saya juga. Hal dunia ini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang yaitu percabulan, kenajisan. Apa kenajisan itu? Menurut saudara apa kenajisan? Apa itu kenajisan? Najis kan gitu. Apa itu Ria? Najisan? Najis sesuatu yang menjijikkan. Tingkah laku sesuatu yang menjijikkan. Jadi jangan sampai tingkah laku kita puluhan tahun jadi orang Kristen tapi menjijikkan. Jijik melihat tingkah laku. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Kita harus keluar dari sana. Kita harus matikan hawa nafsu ini. Hawa nafsu, contohnya apa ini? Hawa nafsu. Ayo berinteraksi. Apa ini? Hawa nafsu. Contoh, kau lihat orang yang begitu kaya raya, ingin nafsu, ingin mengambil hartanya sebanyak-banyak, itu nafsu. Mau ambil hartanya, kau curi hartanya, ingin kau rampas hartanya, itu adalah salah satu nafsu. Nafsu kita harus buang. Nafsu jahat dan juga keserakahan. Saya harus tak terlalu banyak ayat-ayat. Tetapi saudara, hidup baru yang ini kita harus matikan hal-hal keduniawian yang ada di dalam diri kita. Menjadi pengikut Kristus harus memiliki hidup baru. Hidup baru. Kita harus hidup baru. Kita harus mau mematikan kehidupan lama kita. Keserakahan. Itu apa keserakahan? Contohnya perpuluhan. Contohnya saya. Kalau banyak perpuluhan dan hanya saya yang mau makannya dan hanya keluargaku yang makannya, berarti itu adalah serakah. Kalau banyak perpuluhan dan hanya saya, keluargaku yang makannya, itu adalah serakah, pendeta serakah. Serakah. Kalau saudara dapat penghasilan banyak dan engkau tidak memberikan kewajibanmu sama Tuhan, engkau serakah. 10% aja
kau tidak bisa kasih, apalagi menyerahkan. Sebenarnya kalau saya pelajari 10% itu hal kecil. Itu sebenarnya standar kecil. Saudara pernah ingat seorang ibu janda yang kasih apa? Kasih. Ingat dalam Alkitab? Itu yang dia milikinya. Bayangkan. Itu yang dimilikinya. Bukan 1/10, tapi itu yang dimilikinya, diserahkan. Apakah ibu itu bilang, itu kan imam itu sudah kaya? Apakah ada pernyataan ibu itu? Dia kan sudah kaya, ngapain? Ini kan untuk saya, untuk kehidupan saya, masa saya serahkan? Bayangkan. Itulah pelajaran Alkitab yang benar. Tapi kalau saya makan nikmati perpuluhan ini hanya diriku sendiri, saya mengatakan aku adalah pendeta serakah. Makanya saudara tahu, benarkah engkau sudah tidak manusia dunia? Nah, itu pertanyaan. Benarkah? Benarkah engkau sudah serakah? Hati-hati Bapak Ibu. Keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Serakah itu sama dengan penyembahan berhala. Berarti engkau menyembah ilah-ilah lain. Menyembah hartamu. Ya kan? Jangan sampai gara-gara harta kau tidak masuk surga. Terus semuanya itu mendatangkan murka. Tadi yang saudara baca, keduniawian itu akan mendatangkan murka. Itu kata kita. Atas orang-orang durhaka. Jadi yang tadi yang saudara baca, terus ayo ulangi. Saya akan pelan-pelan baca supaya saudara tahu. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Terus semua di ayat 5 tadi, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jangan sampai puluhan tahun jadi orang Kristen tidak masuk surga. Saya mau katakan Bapak Ibu, surga itu bukan gampangan. Tahu? Keselamatan itu bukan gampangan. Anugerah itu bukan gampangan. Bukan engkau seperti beli kerupuk. Anugerah, keselamatan bukan gampangan, tapi sesuatu yang berharga, yang suci dan mulia. Kadang-kala orang salah paham. Kemarin saya sudah ajarkan tentang kasih karunia. Bahwa kasih karunia itu adalah kuasa. Saudara, mau dimurkai Allah? Mau dimurkai Allah? Enggak. Berarti apa? Bertobat. Harus bertobat. Saya juga harus bertobat. Bukan hanya kamu. Aku juga harus bertobat jika perlu. Harus bertobat. Terus kalau kita hubungkan dengan Filipi 2 ayat 12, kita hubungkan Filipi 2 ayat 12.
Kita hubungkan dengan Filipi 2 ayat 12. Sudah? Filipi 2 ayat 12. Baca 1, 2, 3. Jadi saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa harus taat kemana? Taat kepada Allah, taat kepada firman, taat kepada perintah Allah. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya Bapak Ibu, bukan berarti keselamatan itu karena perbuatan baikmu, tapi buktikanlah engkau sudah diselamatkan gitu. Buktikanlah engkau memiliki iman. Buktikanlah benar-benar engkau menerima Yesus Tuhan. Buktikan. Buktikan. Kerjakan. Berarti harus kita aktif. Kita harus melakukan. Kita harus dinamis, bergerak terus dalam pertumbuhan iman kita, dalam perkembangan pengenalan kita sama Tuhan. Dinamis, bergerak terus, maju terus. Hai saudara-saudaraku yang dikasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bukan keselamatan itu karena perbuatan baikmu, tapi karena anugerah Tuhan. Kalau benar-benar engkau menerima anugerah Tuhan itu akan mengubah hidupmu. Anugerah Tuhan itu akan mengubah kita terus. Kalau kita tidak ada perubahan, berarti kita tidak menerima anugerah Allah. Saudara, Bapak Ibu, mari kita kerjakan keselamatan itu. Kerjakanlah apa yang harus engkau kerjakan. Haleluya. Bilang dulu kiri kananmu, pukul dia baik-baik. Kerjakan keselamatan. Woi, bilang, pukul baik-baik dia dulu ya. Kerjakan keselamatanmu. Kita harus kerjakan Bapak Ibu. Sama kita sama-sama harus kerjakan. Tuhan tolong kita dengan kekuatan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk keluar dari keduniawian. Kita mematikan keduniawian. Saya tidak tahu kira-kira keduniawian apa yang menguasai, tetapi Tuhan tahu. Saya tidak tahu sedang pikiranmu, hatimu sedang dikendalikan keduniawian yang apa, tetapi Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Tuhan ingin kita matikan keduniawian ini. Kita buang keduniawian, itulah perintah Tuhan. 2 Petrus 1, kita hubungkan 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4. Kita hubungkan ya. 2 Petrus 1 yang 4 dikatakan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kita sebagai orang yang menerima anugerah, kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan duniawi. Jadi hawa nafsu duniawi, Alkitab berkata hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi membinasakan dunia. Hawa nafsu kita duniawi ini yang kalau kita tidak matikan, itu akan apa? Akan membinasakan kita kalau kita tidak terus dikuasai oleh keduniawian itu. Jadi karena supaya oleh kamu
Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya apa? Supaya oleh kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kalau kita hidup membuang hal-hal dunia, berarti kita itu sedang hidup dalam kodrat ilahi. Itu kodrat ilahi itu harus ada. Setiap orang yang percaya Yesus dan setiap orang yang merasa yakin ada Roh Kudus dalam dirinya, Roh Kudus itulah yang membuat kita menjadi bisa memiliki hidup, memiliki kodrat ilahi. Karena Roh Kudus itu memberikan kehidupan di dalam diri kita. Ya. Jadi kodrat ilahi. Baru kita hubungkan dulu Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Kita hubungkan hidup yang baru itu. Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Tahu kejar? Kejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan aja tidak bisa, apalagi masuk surga. Ya kan? Melihat Tuhan aja tidak bisa, apalagi masuk surga. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kita harus kejar kekudusan. Berarti kita mengejar kekudusan, berarti kita harus membuang hal-hal keduniawian dari diri kita. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan, Alkitab berkata, tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Tuhan. Melihat Tuhan aja tidak bisa, apalagi masuk surga. Itu. Bapak Ibu, saya selalu tekankan kepada Bapak Ibu Saudara, anugerah keselamatan bukan gampangan. Saya mau katakan, keselamatan itu bukan gampangan. Bukan engkau seperti pergi ke warung sana beli kerupuk langsung dapat itu. Nah, anugerah keselamatan itu adalah sangat berharga. Sampai-sampai firman menjadi manusia. Sampai-sampai Yesus mati di kayu salib. Jadi anugerah keselamatan bukan gampangan, tetapi adalah sesuatu yang sangat bernilai, sangat berharga, sangat ajaib. Itu yang perlu kita miliki dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Kita hubungkan bagaimana hidup baru itu. Galatia 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kita harus hidup dalam Roh. Maksudnya hidup dalam Roh ini kita dipimpin Roh Kudus gitu. Kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Bukan terus engkau berbahasa lidah, bukan. Hidup dalam Roh itu artinya hidupmu itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Hatimu, pikiranmu dikendalikan oleh Roh Kudus. Gitu. Bukan engkau nanti di rumah, nanti di jalan pun engkau hidup dalam Roh, berbahasa Roh, bukan itu. Ya, bukan itu. Hidup di dalam Roh itu bagaimana kita itu dipimpin oleh Roh. Pikiran kita, hati kita dipimpin oleh Roh. Jadi maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Terus, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan
daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, terus akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan terus perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian tidak gampangan keselamatan itu. Anugerah itu bukan murahan, tidak gampangan. Jadi orang Kristen itu tidak gampangan. Yang penting KTP Kristen, tidak. Dan bukan hanya kamu, saya juga harus memperhatikan hidup saya seperti apa Tuhan. Kita sama-sama berjuang. Haleluya. Kita sama-sama berjuang. Kita harus sama-sama, yuk. Seluruh jemaat yang ada, mari kita sama-sama. Mari kita sama-sama berjuang. Melakukan. Dikatakan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan tadi sudah baca, kalau saudara ingin masuk dalam kerajaan Allah, keluar dari hal-hal duniawi itu. Karena kita berkata, kalau kita hidup dalam keduniawian, jangan harap dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Semoga firman ini dapat menegur saudara dan saya, memperbaiki hidup kita. Firman itu adalah menegur, memperbaiki kita. Kita perlu diperbaiki. Yang perlu diperbaiki, harus diperbaiki. Terpujilah Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, lewat Roh-Mu terus bekerja berkarya dalam ibadah kami. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Kita mau menyembah Tuhan, menyembah Allah.